website baru ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu pasti harus memiliki akun untuk bisa masuk ke halaman website RPL ini. Nah, di sini ada beberapa menu atau link ya Bapak Ibu. Di bawah ini ada apa namanya, belum punya akun, nanti warna merah ini bisa Bapak Ibu klik buat akun ya. Jadi yang ini Bapak Ibu bisa buat akun sebelah sini ya. Yang saya lingkaran ini, jadi Bapak Ibu bisa buat akun lewat link tersebut. Nah, kemudian di bawahnya ada lupa password, jika Bapak Ibu bisa juga mereset password jika terlupa. Oke, kita lanjut ke halaman membuat akun. Jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk menginput kode perguruan tinggi, kemudian password. Nanti akan apa ya, terintegrasi apa yang namanya, akan ngeling apakah kode perguruan tinggi Bapak tersebut terdaftar di PD Dikti. Ya, di sini akan muncul otomatis nama perguruan tingginya. Jika ada, maka Bapak Ibu bisa lanjut menginput sandi, email, gunakan email resmi dari perguruan tinggi tersebut. Ya Bapak Ibu, kami berharap tidak menggunakan email pribadi ataupun email apa ya, email yang pribadilah intinya gitu ya. Yang intinya adalah emailnya adalah email langsung diketahui oleh rektor ya, atau pimpinan perguruan tinggi. Kemudian Bapak Ibu harus mengunggah surat pengajuan pembuatan akun. Jadi Bapak Ibu mengunggah 1 lembar dokumen berkop surat perguruan tinggi dan ditantangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Ya, perihalnya adalah perihal tentang pembuatan akun. Seperti itu. Nah, tadi ada menu password ya. Nanti Bapak Ibu bisa juga mengganti password jika lupa, tinggal diinputkan saja email yang Bapak Ibu daftarkan. Nanti link untuk mengganti password akan dikirim ke email yang terdaftar. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke emailnya masing-masing, login, kemudian lihat nanti ada link untuk petunjuk untuk mengganti passwordnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian ada langsung login juga bisa, atau dari depan juga bisa. Bapak Ibu input username-nya adalah kode PT. Password yang Bapak Ibu pilih passwordnya seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika sudah diverifikasi passwordnya ya, ataupun akunnya sudah disetujui gitu, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke halaman RPL ini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal profil ya. Nah, ini akan semua yang ada tampilan sini akan tampil data dari PD Dikti ya. Ini akan prototype ya yang di slide saya, tapi nanti di website sudah live datanya ngelink ke PD Dikti. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nginput lagi profil perguruan tinggi, akan view dari PD Dikti datanya. Nanti juga akan ketahuan akreditasi PT-nya seperti itu. Nah, kemudian menu-menu di sini ada registrasi izin prinsip, kemudian ada registrasi RPL. Mungkin tadi pembicara sebelumnya sudah menyampaikan juga bahwa sebelum Bapak Ibu mengajukan RPL dosennya, Bapak Ibu harus mengajukan dulu registrasi izin prinsipnya, seperti itu. Kemudian ada menu paling kanan atas, itu bisa ganti password ya, jika ingin mengganti password ya. Ini ada fitur di dalam user yang sedang login bisa mengganti password seperti itu. Kemudian mengajukan izin prinsip bisa dari menu yang
tampil saat ini ya, terlihat seperti di layar ya. Jadi bisa dari sini mengajukan izin prinsip, bisa dari menu yang saya lingkarin ini ya. Jadi ada dua menu untuk menuju halaman izin prinsip tersebut, seperti itu. Oke, lanjut. Ketika kita sudah masuk ke halaman izin prinsip, tentu Bapak Ibu langsung saja mengklik ajukan izin prinsip di tombol warna hijau. Kemudian ini prolog atau tampilan sebelumnya akan memberitahu dokumen-dokumen apa saja yang perlu Bapak Ibu unggah ya. Kalau belum yakin jangan klik ajukan usulan, nanti akan diminta mengunggah 1 2 3 tapi sudah dapat nomor step gitu ya, nomor usulan walaupun belum selesai. Jadi dibaca dulu persyaratan dokumen yang harus diunggah, yang harus disiapkan. Tentu juga nanti di panduan juga ada poin-poin tersebut ya. Di panduan ada poin-poin tersebut. Kemudian kalau jika Bapak Ibu sudah yakin 1 sampai 10 sudah memiliki dokumen tersebut, Bapak Ibu bisa memulai klik ajukan usulan yang tombol warna hijau. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan dibuatkan nomor ajuan, semacam nomor registrasi gitu ya, nomor ajuan. Kemudian statusnya terlihat belum lengkap, ya nanti tinggal dilengkapi ya pada tombol warna kuning ya. Jika Bapak Ibu memang membatalkan, bisa dihapus, klik hapus membatalkan ajuan tersebut. Tetapi kalau sudah selesai mengajukan dan finish, tombol hapus tidak ada gitu ya, tidak bisa dihapus lagi. Kemudian seandainya Bapak Ibu sudah lengkapi ya, nanti akan muncul seperti ini, lanjut unggah dokumen ya. Nah, nanti Bapak Ibu ada menu unggah berkas izin prinsip gitu ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu unggah satu-satu filenya, pilih yang mana yang terlebih dahulu ingin diunggah boleh. Kemudian ada pilihan di bawah ini adalah pilih file. Kemudian klik unggah. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul notif dokumen berhasil diunggah. Kalau ya batal, akan muncul batal seperti itu. Nanti di bawah akan muncul atau tampil dokumen yang sudah diunggah. Seperti itu. Ya. Nah, ini unggah selanjutnya dokumen SPMI, contoh ini ya, nggak semuanya saya kasih contoh. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, 1 2 3 sampai 10 ya. Nanti terlihat menu ajukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah, itu ada tombol tanda mata, tinggal di view saja akan terlihat dokumen yang Bapak Ibu unggah. Jika merasa dokumennya tidak benar atau keliru, ya tinggal dihapus saja kemudian diunggah kembali. Nah, kemudian di bawah ini ada tombol ajukan. Jadi nanti otomatis menu tombol ajukan ini yang warna kuning itu akan otomatis tampil jika ke-10 dokumennya sudah terunggah ya. Tapi kalau belum sampai 10 tombol ajukannya belum terlihat. Seperti itu. Nah, di sini ajukan, tombol ajukan. Nah, ketika Bapak Ibu klik tombol ajukan, tentu ditanyakan lagi apakah yakin untuk mengajukan usulan prinsip, usulan izin prinsip. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu pilih oke, meyakinkan ya, maka nanti statusnya sedang diajukan. Nah, nanti di sini Bapak Ibu menunggu hasilnya bisa dilihat dari tombol action lihat gitu ya. Nanti statusnya juga terlihat nanti di kolom status. Saat ini tampilannya adalah sedang diajukan. Nanti juga ada status semacam evaluasi izin prinsip dan juga izin prinsip setujui. Jika izin prinsip setujui gitu ya Bapak Ibu, maka nanti registrasi RPL-nya sudah bisa diklik gitu ya, sudah bisa diajukan seperti itu. Kemudian kita masuk ke registrasi RPL-nya Bapak Ibu. Registrasi RPL ini
Bapak Ibu bisa klik di tombol warna hijau di pojok kanan atas, itu ada ajukan baru ya Bapak Ibu. Nanti sistem akan mengecek apakah Bapak Ibu terdaftar di Pedidikti. Nah, tentu ada ya datanya tadi sudah login, kemudian akan terdeteksi juga akreditasi PT-nya, dan akan menarik juga data-data prodi-prodi vokasi yang ada di di perguruan tinggi Bapak Ibu. Nanti akan saya lihatkan prodi-prodi tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu input lagi, sini otomatis hanya memverifikasi saja, hanya beberapa data saja yang perlu diinput manual. Di sini klik ajukan, ya nanti ada notif PT saudara belum memiliki izin prinsip. Jadi ketika Bapak Ibu belum ada pengajuan ataupun belum ada persetujuan izin prinsipnya, akan diblok, maksudnya dikasih pesan bahwa belum ada, silakan ajukan izin prinsip terlebih dahulu, seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu ternyata sistem membaca izin prinsipnya sudah disetujui dan sudah ada, maka Bapak Ibu akan melihat form pengisian. Ya, form pengisian itu hanya form pengisian itu istilah di dokumen nanti itu namanya borang usulan ya, itu ada 10 gitu ya, sebenarnya ada 10. Nanti yang step 11 itu hanya verifikasi kevalidan data saja. Nah, di sini ada step pertama, Bapak Ibu diminta ngisi borang tentang surat permohonan pimpinan PT, nomor surat, ya, tanggal suratnya, kemudian pejabatnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, misalkan nama rektornya, seperti itu. Nah, lanjut, Bapak Ibu klik tombol lanjut. Selanjutnya, nanti Bapak Ibu diminta input borang tentang statuta perguruan tinggi, nomornya, tanggal statuta, tentang statuta itu, ya. Nanti Bapak Ibu ketik saja. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah SK izin pembukaan program studi dan akreditasi. Nanti Bapak Ibu nggak usah nginput, ini memang nggak boleh diinput, hanya pilih nama prodinya saja. Nah, ini salah satu borang yang kita tarik, ini data live dari Pedidikti. Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya cukup pilih nama prodi ya, yang ada tulisan nama prodi. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan terlihat program-program studi vokasi yang Bapak Ibu miliki di perguruan tinggi tersebut. Inilah prodi-prodinya. Yang non vokasi nggak muncul di sini, memang difilter. Kita datanya data live dari Pedidikti. Tinggal dipilih program studi yang yang diajukan gitu ya, untuk RPL dosen tersebut gitu. Nah, pilih salah satunya. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu klik atau pilih salah satu, otomatis text box inputan borangnya otomatis terisi sendiri gitu. Nanti akan terlihat nomor SK, tanggal SK, tentang nomor SK, akreditasi prodi, tanggal SK, peringkatnya, masa berlakunya. Ini data kita tarik otomatis live dari server Pedidikti. Nah, yang perlu diinput itu adalah Bapak Ibu cukup di sini diminta menginput manual nih ya. Memang borangnya seperti itu, ada tentang apa ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa input tentang program studi, akreditasi, namanya apa dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, jika Bapak Ibu program studinya ada lebih dari satu, Bapak Ibu tinggal klik saja yang tombol ini, tambah usulan program studi, ya. Yang tombol warna hijau, nanti Bapak Ibu akan muncul otomatis di bawahnya, ya. Di bawahnya kotak baru, tinggal klik nama prodi. Kalau mau lebih dari satu, ini yang kedua gitu ya. Kalau mau 3, klik lagi tombol warna hijau tadi, tambah usulan prodi, akan muncul lagi borang di bawahnya. Dia otomatis generate sendiri. Ya, nanti juga tinggal pilih prodinya, otomatis data program studinya akan ditarik dari Predikti. Baik itu nama prodinya, nomor SK pembukaan prodinya, sehingga SK akreditasi terakhirnya. Gitu.
Nah, kalau memang tidak mau membatalkan, tinggal klik hapusnya, nanti akan ada gitu ya, akan hilang borang salah satu prodinya seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu di step keempat diminta untuk menginput SK perguruan tinggi ya. SK Senat perguruan tinggi, input SK-nya, tanggal SK-nya, tentang apa. Kemudian orang yang kelima Bapak Ibu minta diinput tentang dokumen SPMI ya. Kemudian orang keenamnya diminta input SK pimpinan perguruan tinggi ya, SK asesor ya, kemudian tentang SK komite RPL gitu. Ya, ini adalah bentuk sambungannya kepotong, kemudian nanti akan seperti ini semuanya Bapak Ibu. Terisi semuanya dari SK dari tim asesornya, tim komitenya seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti di borang ke-7 Bapak Ibu tidak perlu nginput gitu ya, tidak perlu, karena datanya otomatis sudah ketarik dari Pededikti di profilnya. Ya, yang ketujuh itu adalah SK akreditasi perguruan tinggi. Ya. Ya, nomor SK, tanggal SK, peringkatnya unggul. Ini adalah SK akreditasi perguruan tingginya. Kemudian borang ke-8 Bapak Ibu diminta menginput dokumen kebijakan dan rencana strategis pengembangan SDM perguruan tinggi, fakultas atau jurusan. Input. Kemudian borang ke-9 adalah dokumen kebutuhan dosen ya, diinput. Kemudian yang ke-10 ya, bagi perguruan tinggi tradisi C atau baik wajib mengunggah MOU dengan perguruan tinggi pendamping dalam penyelenggaraan RPL. Ya Bapak Ibu, ini tidak, kalau yang nanti sistem sudah juga membaca, jika Bapak Ibu terdeteksi akreditasi PT-nya C atau baik, maka ini wajib diisi. Kalau yang A atau unggul atau yang B gitu ya, tetap ada tapi nggak wajib diisi. Kalau nggak diisi pun sistem ngelewatin gitu. Tapi kalau yang terdeteksi, kalau yang C baik, ini nggak bisa lanjut karena harus diisi lanjut seperti itu. Nanti Bapak Ibu diminta periksa kembali semua data yang Bapak Ibu isi sebelum lanjut unggah dokumen. Jadi ini kan baru borang ya, inputan belum unggah dokumennya. Jadi Bapak Ibu periksa lagi inputan data borangnya, checklist, jika benar klik submit seperti itu. Oke. Nanti Bapak Ibu akan diperlihatkan notifikasi borang registrasi berhasil disimpan, silakan lanjut mengunggah dokumen dan dosen usulan. Nah, di sini ada masih banyak ya Bapak Ibu ya yang harus dilakukan stepnya. Di sini ada borang RPL. Borang RPL itu hanya view saja, yang data-data yang Bapak Ibu input sebelumnya nggak bisa diedit lagi. Kemudian unggah berkas syaratnya, kemudian ada input data dosen, kemudian unggah berkas dosen. Jadi di sini ada unggah berkas dosen, tinggal klik uploadnya Bapak Ibu. Itu ada menu upload sebelah kanannya, masing-masing dokumen bisa diunggah satu-satu ya. Ya, masing-masing tombol dokumen bisa diupload seperti itu. Ini tadi saya review sedikit, di depan itu adalah dokumen-dokumen yang Bapak Ibu input di borang sebelumnya ya. Ini unggah dokumen. Jika Bapak Ibu sudah unggah, maka ini adalah tampilan dokumen yang sudah diunggah. Kalau ada yang tombol warna biru, ada tanda mata view, itu artinya dokumennya sudah terunggah dan muncul tombol delete gitu ya. Ya tinggal di view saja untuk meyakinkan apakah dokumen itu sudah benar terupload atau tidak keliru ya, filenya nggak tertukar. Kalau memang salah tinggal di delete kemudian diunggah kembali. Terus ya Bapak Ibu selesaikan mengunggah berkas syarat tadi, kemudian Bapak Ibu masuk ke input data dosen. Nah, disinilah Bapak Ibu menginput calon dosen ya, calon dosen RPL-nya ya, calon dosen RPL-nya. Input di sini ada di tombol warna kuning, tinggal diinput. Nanti Bapak Ibu harus mengisi nama, tempat tanggal lahir, tanggal ya,
ya, tanggal lahir nih, maaf ya, tanggal lahir ini, maaf. Kemudian institusi lulusan, tahun lulus, kemudian program studi. Program studi nggak bisa diketik, tapi apa namanya, ini otomatis nanti ya. Tadi di borang awal Bapak Ibu kan sudah input prodi-prodi apa saja yang akan di-FL-kan gitu ya. Nanti pilih prodinya ya, masuk ke prodi mana gitu. Kemudian si save ya, nanti akan muncul seperti ini. Ini contoh beberapa dosen yang sudah masuk gitu ya. Bisa diedit, bisa dihapus gitu. Kemudian Bapak Ibu masuk ke menu unggah berkas dosen. Jadi nanti diunggah masing-masing dosen itu berkas-berkasnya ya. Tinggal diklik unggah berkas dosen ya Bapak Ibu. Nanti pilih nama dosennya. Tadi kan kita ada contoh tadi ada 3 yang udah ada. Nanti klik nama dosennya. Nanti muncul nama dosen 3 yang sudah diunggah yang sudah diinput sebelumnya seperti itu ya. Pilih namanya. Kemudian cari dokumennya ya. Jadi harus semua dokumen semuanya harus diunggah gitu ya. Oke, dipilih nanti bentuk seperti ini, nanti tinggal dipilih filenya. File yang akan diunggah di save. Nah, kalau sudah di save nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada nama dosennya, misalkan dosen Indra Khaidir, kemudian di bawahnya Ibnu Akil gitu ya. Nanti di kanannya ada masing-masing dokumennya dosennya gitu ya. Ya, tinggal dilihat dokumennya udah benar apa belum, kalau salah dihapus sama seperti tadi. Ya, sehingga Bapak Ibu harus mengisi semuanya ini ya, dokumen-dokumennya sampai habis gitu ya. Nah, sistem akan membaca ya jika borangnya udah lengkap ya, jika dokumennya udah lengkap, dosennya udah ada, berkas dosennya juga ada ya. Nanti akan muncul tombol ajukan yang kanan itu ya. Nah, ketika Bapak Ibu klik ajukan ya, maka akan muncul notifikasi apakah Anda yakin untuk mengajukan usulan RPL. Jika iya, klik OK ya Bapak Ibu. Nah, nanti sistem akan nge-scan gitu ya, ngecek semuanya dari unggah dokumen, berkas dosen. Nanti akan sistem akan tahu ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi. Ini salah satunya adalah berkas beberapa atau salah satu dosen belum lengkap seperti itu. Nah, nanti kalau memang udah lengkap eh, akan terlihat di halaman depan itu sedang diajukan gitu ya. Ini ada yang pertama ada statusnya RPL setujui, kemudian ada sedang diajukan, kemudian ada belum lengkap. Jadi kalau belum lengkap itu Bapak Ibu bisa menyicil beberapa hari ya, nggak harus sehari itu juga mengunggah sampai selesai gitu ya. Kemudian kalau yang tadi sudah mengajukan finish gitu ya, yang terakhir ya, jadi nanti statusnya itu nanti sedang diajukan gitu ya, sedang diajukan. Jadi status pertama itu adalah sedang diajukan. Kalau yang di atas ini adalah RPL yang setujui, di bawah belum lengkap gitu ya. Untuk melihat detail hasilnya klik lihat seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin hasilnya nanti bisa kita perlihatkan tampilan-tampilan review dari reviewer di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya share tampilan websitenya dulu ya, sebentar. Saya share sebentar tampilan websitenya. Nah, ini Bapak Ibu tampilan websitenya. Bapak Ibu bisa panduan ada di sini Bapak Ibu ya, panduan RPL. Tinggal diklik saja panduannya gitu ya Bapak Ibu. Ini ada panduannya. Kemudian di sini ada panduan aplikasi, tinggal klik aja panduan aplikasi. Kemudian ada menu tentang, di sini ada ya deskripsi tentang RPL. Kemudian FAQ-nya juga ada di sini ya. Bisa bagaimana cara mendapat akun. Kemudian kontak ya, ada kontaknya, bisa Bapak Ibu mengkontaknya ada di sini. Emailnya ada, email Belmawa Vokasi seperti itu ya. Nah, ini sebelah kanan ini adalah login Bapak Ibu, login.
Untuk buat akun sini ada buat akun ya, warna merah ini linknya buat akun. Kalau diklik seperti ini Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh ya. Kalau nanti otomatis muncul ini ya, Universitas Gadjah Mada. Ini bacanya langsung pada dikti gitu ya. Passwordnya harus diisi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu lupa password, tinggal diklik lupa password, itu ada linknya warna merah reset, atau klik lupa password ini juga boleh. Yang warna kuning boleh, yang warna merah boleh. Biar terlihat gitu ya kalau lupa password gitu. Tinggal Bapak Ibu masukkan emailnya. Nanti akan dikirim ke email Bapak Ibu link untuk penggantian password. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Indra atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita memasuki agenda yang paling ditunggu-tunggu, yakni diskusi interaktif. Diskusi interaktif akan dipandu oleh Bapak Revalin Herdianto selaku moderator. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dina, Bapak dan Ibu narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu peserta. Kita sudah menjawab tadi beberapa pertanyaan di kolom chat, dan ini bisa Bapak Ibu lihat lagi ke atas bagi yang akan melakukan bertanya ke persoalan yang sama ya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab dengan cara raise hand dulu. Di sini sudah ada ya yang raise hand. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita coba dulu ini, simpulkan dulu beberapa hal yang sudah kita terima dari teman-teman dari kolom chat. Pertama tadi mengenai untuk Banpem tadi ya, Banpem itu untuk dikti ya Bapak Ibu, bukan untuk diksi, sehingga di luar skop dari diskusi kita. Lalu mengenai apa tadi pertanyaan berikutnya, untuk program lintas jalur lulusan D3 ke S1 ini belum dijawab di kolom chat, tetapi ini juga di luar lingkup kita, karena di sini yang dijelaskan adalah prodi penyelenggara, artinya itu harus berada di lingkupnya diksi atau vokasi Bapak dan Ibu. Kalau S1 itu berada di ranahnya dikti gitu ya. Kemudian jadi di luar lingkup dari Perdijan Diksi nomor 8/2018-2022. Kemudian ini ada dua pertanyaan yang relatif sama dari Bu Dia Arini dan dari Bu Rinayati ya. Apakah penyelenggaraan TPA membutuhkan asesor RPL? Nah, Bu Rinayati juga seperti itu. Apakah ada kegiatan nanti? Nah, itu akan dijelaskan nanti Bapak dan Ibu. Dan setelah ini kan tadi di pembukaan sudah dijelaskan bahwa akan ada BIMTEK. Nah, disinilah hal-hal yang sifatnya sangat detail dan teknis akan dijelaskan nanti ke Bapak dan Ibu. Kita menunggu jadwal nantinya. Termasuk kalau ada bimbingan mengenai pelaksanaan atau penggunaan dari aplikasinya, itu akan dijelaskan nanti pada BIMTEK. Kemudian untuk RPL tipe B tadi yang tidak langka keahliannya seperti teknik mesin, nah itu tidak bisa menggunakan jalur RPL, karena syarat jalur RPL itu di sini di Perdirjen sudah ada di bagian C ya, syarat tambahan penyelenggara RPL tipe B, itu sudah memiliki dokumen yang menunjukkan kebutuhan dosen memiliki keahlian tertentu yang langka, yang tidak dapat dipenuhi oleh program studi yang sudah ada. Jadi itu persyaratannya Bapak Ibu. Kalau jalur normal tentu rekrutmen dosen atau dengan sistem dosen-dosen LB gitu ya. Kemudian kalau vokasi membuka program RPL, nah ini tentu bisa, tetapi kita ikuti prosedurnya Bapak Ibu ya. Itu sudah ada di Perdirjennya. Silakan diikuti. Kemudian program studi elektromedik melakukan RPL tipe B, nah tentu ini bisa ini dari UHT Bu Ari Sriantini ya. Kemudian ya ini dilengkapi persyaratannya. Kemudian dari Humas APMD untuk RPL Pamong Desa. Ini termasuk tipe A karena ini bertujuan untuk melanjutkan pendidikan tentunya. Tadi Pak Deta sudah juga menjawab bahwa setelah mereka dilakukan RPL tipe A, maka ini mereka akan berstatus sebagai mahasiswa reguler. Cuma rekrutmen atau jalur masuknya saja yang dari samping, bukan dari depan seperti mahasiswa reguler tamat SMA, SMK gitu ya. Nah, kemudian dari AKN Putra Sang Fajar, kalau penyelenggara RPL tipe A itu Poltek X, tetapi untuk kuliah nanti di Poltek Y, nah ini tidak bisa Bapak Ibu. Jadi syaratnya harus kuliah di PT penyelenggara. Karena syaratnya sebetulnya sangat ringan ya. Prodi sudah meluluskan dan sudah terakreditasi
Kalau sekarang itu kan kalau izin prodinya sudah keluar kan akreditasinya otomatis itu baik gitu. Jadi rasanya tidak ada alasan untuk melakukan penyelenggaraannya di PT yang bukan penyelenggara. Jadi gitu ya. Kemudian oke, kita tampung pertanyaan berikutnya dari Stikes Nasional. Ini mohon maaf tidak terbaca penuh ini. Dur apa ini? Durhania, Durhan Pak. ya. Durhan. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya Durhania dari Situs Nasional, Pak Revalin. Saya yang bertanya tadi terkait dengan lintas jalur karena memang di luar ruang lingkup diksi. Baik, saya mau memastikan untuk pertanyaan saya sebelumnya untuk yang program alih jenjang Bapak yang dari D3 ke D4 karena ini kan sama-sama di bawah diksi ya. Nah, untuk alih jenjang ini pengakuan CP lampaunya itu apakah hanya boleh dinilai dari prodi pada PT sebelumnya, artinya pengalaman pendidikan D3-nya saja, ataukah harus plus dengan masa kerjanya? Karena kalau saya pelajari pada pedoman di Perdirjen 18 ini, untuk akreditasi itu kan ada 2 jenis persyaratan Pak untuk tipe A ini. Kalau misalkan pengakuan CP lampaunya itu hanya berasal dari pengalaman di program studi PT sebelumnya, maka ini syarat akreditasinya terakreditasi saja. Artinya tidak melihat jenjang akreditasinya. Sedangkan kalau misalkan pengakuan CP lampaunya ini blended dengan pengalaman kerjanya, itu berarti mempersyaratkan minimal baik sekali atau B. Apakah pemahaman ini betul demikian? Mohon pencerahannya. Itu yang pertama, Bapak. Kemudian yang kedua, pada tahun 2017 sampai dengan 2021 ini, kami Stikes Nasional ini menjadi salah satu perguruan tinggi kesehatan yang mendapatkan amanat dari Kementerian Kesehatan untuk membuka program percepatan pendidikan tenaga kesehatan melalui mekanisme RPL untuk lulusan kebetulan di tempat kami untuk prodi yang mendapatkan amanat farmasi dan PLM, jadi untuk lulusan SMF dan SMAK Bapak, ini selevel dengan SMK begitu. Untuk studi lanjut ke jenjang D3 dengan masa studi hanya 1 tahun Bapak. Nah ini kami mendapatkan istilahnya SK penetapan penyelenggara dari Kemenkes dari 2017 sampai 2021. Namun pada tahun 2022 ini Kemenkes tidak menyelenggarakan program tersebut kembali. Yang ingin kami tanyakan, dengan adanya Perdirjen 18 ini, apakah artinya kami bisa membuka kelas RPL tersebut kembali untuk lulusan SMK tersebut dengan pengalaman kerja yang relevan? Demikian pertanyaan dari kami, Pak Revalin. Terima kasih atas fasilitasinya. Baik, terima kasih Bu Durhania. Ini saya kira kita jawab dulu ya Pak Agus, Pak Deta, dan narasumber yang lain. Pertama itu tadi kalau CP-nya blended gitu ya. Nah kalau di peraturan Dirjen itu memang disampaikan bahwa kalau hanya pengakuan dari formal to formal, maka itu bisa syaratnya lebih ringan gitu ya, sudah meluluskan dan terakreditasi cukup baik saja. Tetapi kalau mau dari pengakuan informal, non formal, dan pengalaman kerja, maka itu sudah harus terakreditasi baik sekali. Nah itu saya kira gitu ya, artinya kalau saat ini baru terakreditasi baik, maka itu hanya bisa menyelenggarakan untuk yang formal to formal saja, Ibu Durhania ya, seperti itu. Nah untuk pertanyaan kedua, karena ini sudah lintas kementerian, nah ini mohon mungkin Bu Sawitri, Mas Agus yang bisa menjawab kebijakan ini. Silakan Mas Agus atau Bu Sawitri. Bu Sawitri, Anda? Lintas kementerian ini ya. Saya tadi satu ya Mas, mungkin nanti dikoreksi. Ibu, apakah? Ya Bapak, Kesundi. Yes, mohon maaf kok mantul. Apakah surat pemandatan itu sampai dengan sekarang masih berlaku? Mboten Bapak, itu hanya untuk tahun akademik 2021-2022 saja. Jadi itu kami terima per tahun akademik Bapak. Namun untuk tahun akademik 2022-2023 ini tidak ada lagi begitu. Karena memang untuk program Kemenkes saat itu kan untuk istilahnya itu percepatan lulusan SMK, SMF, SMAK ya, itu selevel SMK. Nah, prinsipnya Ibu,
ketika syarat daripada perguruan khusus untuk RPL tipe A, ketika syarat daripada perguruan tinggi dan program studi telah memenuhi baik di dalam Perdirjen 18, tentu setiap perguruan tinggi memiliki hak untuk menyelenggarakan RPL, Ibu. Nah, bagaimana proses RPL dan seterusnya mohon nanti mengikuti Perdirjen. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, begitu akan menjadi lebih baik seperti yang kami sampaikan di awal tadi, ini adalah sosialisasi awal, nanti akan ada sosialisasi yang lebih teknis. Informasi awal ini adalah membantu Bapak Ibu mengenal tentang RPL dengan regulasi yang baru, dan kemudian secara internal itu mempersiapkan kelembagaan atau organisasi, Ibu. Nah, terkait dengan kelembagaan dan organisasi, tadi sudah disampaikan, itu ada 3 yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Yang pertama ada tim RPL, ada tim asesor RPL, kemudian ada komite RPL. Di tim RPL ini adalah kunci, Ibu. Tim RPL ini adalah sebagai konsultan, jadi tidak hanya berbicara terkait dengan pelaksanaan RPL, tetapi juga membantu. Tadi seperti pertanyaan Ibu, karena CP-nya itu bisa berasal dari pengalaman, informal, dan lain sebagainya, juga harus membantu pelamar untuk memilih program studi yang cocok dengan CP yang telah dimiliki. Biasanya kan demikian, Ibu. Nah, nanti harapan kita kalau organisasi itu sudah terbentuk, pemahamannya yang mungkin mohon maaf karena ini baru, pasti ada informasi-informasi yang melintas di kepala Bapak Ibu sekalian yang berbeda, apalagi nanti di sistem aplikasi kalau kita B. Secara prinsip Bapak Ibu sekalian ini adalah kemudahan, kemudian ada diskusi atau ada tanya jawab yang nanti akan kita fasilitasi. Intinya di situ ya Bapak Ibu, termasuk Ibu Durhania. Terima kasih Mas Revani. Terima kasih. Izin Pak, mohon maaf. Ya. Karena Ya. menyangkut organisasi tadi, mohon izin Ya. Pak. Tadi disebutkan ada organisasi. Nah, ini kalau saya melihat pada Perdirjennya untuk komite RPL dan asesor RPL tidak boleh merangkap, Pak, untuk di 2 posisi ini. Gitu, Boleh, Bu. Ya, untuk menjaga fairness ya, Bu ya. Kalau komite RPL itu sebetulnya levelnya adalah nanti untuk menjaga bahwa proses ini benar, karena nanti Bapak Ibu sekalian di dalam RPL ini pasti nanti juga akan ada proses diskusi dari calon dan lain sebagainya, kenapa yang diakui ini dan diakui itu, sehingga kalau di PT Bapak Ibu sekalian fairness-nya atau keterbukaan transparansinya terjaga, kita untuk menghindari hal-hal yang sifatnya dispute di kemudian hari, Bu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agus, Bu Durhania. Tadi ada Pak Sam mungkin akan menambahkan informasi, Pak Sam, menyangkut kelembagaan. Terima kasih Pak Revalin, dan juga terima kasih Pak Agus yang telah menjelaskan tadi untuk RPL. Memang Perdirjen dan Peraturan Menteri tentang RPL pun menyatakan untuk mahasiswa, untuk masyarakat itu berhak mendapat pendidikan sepanjang hayat. Namun di Perdirjen pun menyatakan perguruan tinggi dengan syarat-syarat yang ditentukan tadi, ada akreditasi minimal C atau baik dan baik sekali untuk yang tipe B2 atau non formal ke formal. Namun Bapak dan Ibu, untuk dari Kementerian Kesehatan kita juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, karena prodi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya adalah stakeholder-nya adalah pendidikan, adalah Kementerian Kesehatan. Dan juga untuk kementerian-kementerian lain juga memperhatikan hal yang sama, karena prodi itu stakeholder-nya adalah kementerian masing-masing. Nanti akan kebijakannya itu akan, jangan sampai kebijakan yang Bapak lakukan sesuai dengan misi Menteri Pendidikan itu adalah pendidikan sepanjang hayat, namun mahasiswa yang telah Bapak lakukan RPL, Bapak Ibu lakukan RPL itu tidak bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan di kementerian yang ada di Bapak Ibu semuanya. Contoh Kementerian Kesehatan dari tahun 2019 itu mengadakan RPL adalah untuk memenuhi kebutuhan tentang kebutuhan tenaga kesehatan yang ada. Jadi di situ ada berhubungan dengan nanti SK dan macam-macam. Jadi mohon Bapak-bapak dan Ibu dari Kementerian Kesehatan
memperlihatkan itu, memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan. Mungkin itu aja tambah dari saya, Pak. Bisa menambahkan sedikit Pak Revalin, Pak Agus. Ya, Bu Fitri. Oke. Ini terkait dengan perguruan tinggi KL lain ya, Bapak Ibu semuanya. Memang khusus untuk yang tenaga kesehatan di tahun-tahun sebelumnya kan memang di SK-kan dengan penugasan khusus ya, Bu, ya. Tetapi tadi Pak Sam sudah menyampaikan bahwa kebutuhan ini kan mestinya dikomunikasikan dengan KL-nya masing-masing ya. Kalau Kementerian Pendidikan ini kan regulasi secara umum apabila Bapak Ibu mau menyelenggarakan RPL, baik tipe A maupun tipe B. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu, nuwun sewu, mohon maaf saya. Jadi bukan misalnya tipe B itu untuk memfasilitasi para pensiunan supaya mendapat lapangan kerja begitu. Bukan ya Bapak Ibu, ini nanti akan sedikit berbeda dengan apa yang kita rumuskan ya Pak Agus ya. Nih ini yang pertama. Kemudian terkait dengan penugasan yang tenaga kesehatan tadi Pak Sam sudah menyampaikan. Tetapi untuk usernya sendiri kan memang di Kemenkes ya Bu ya, tetapi untuk regulasinya ini memang di Kementerian Pendidikan juga masih agak sedikit membingungkan begitu, karena uji kompetensinya itu ada di Dikti, sementara regulasi yang lain-lain di vokasi juga harus mengatur. Nah mungkin ini nanti perlu ada tinjauan kembali terkait dengan regulasi, khususnya untuk yang nakes ya Bu. Untuk yang poltekkes ini supaya tidak membingungkan juga bagi Bapak Ibu, tentunya ini perlu ada koordinasi antara Dikti dengan Diksi begitu, Bu, supaya ini tidak membingungkan masyarakat juga, ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ini kita menerima mahasiswa baru sebanyak-banyaknya, tapi mencetak pengangguran juga kan tujuan utamanya tidak seperti itu, ya Pak Agus, ya Bapak Ibu, karena intinya kalau diploma itu kan mencetak lulusan dengan kompetensi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri kan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin tambahan kami itu saja, karena kalau yang nakes ini memang di tahun-tahun sebelumnya kan sebenarnya untuk mempercepat tenaga kesehatan itu ya Pak Sam, sehingga ada penugasan khusus, tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang tentunya diperlukan rumusan kebijakan yang baru. Begitu Pak Agus, Pak Revalin, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Sawitri. Masih ada Bapak Ibu yang tadi raise hand, tapi udah lower hand kayaknya ini ya, karena udah kelamaan ini. Baik, kita bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom dulu sambil menunggu Bapak Ibu bertanya. Pertama ini dari UNKH, Bu Hermeksi Rahayu ya. Apakah peserta RPL dibatasi umur dan jumlah? Bagaimana akreditasi penyelenggara prodi? Di sini belum ada spesifikasi apakah ini tipe A atau tipe B, Bu Hermeksi. Nah, kalau batasan umur, kalau untuk tipe B memang ada. Kalau tipe A tentu mengikuti peraturan akademiknya perguruan tinggi masing-masing ya. Iya Pak. Iya. Terus untuk jumlah Pak? Jumlah itu yang peserta. Nah, jadi kan proses awalnya itu kan identifikasi dulu Bu dari perguruan tinggi. Ya, kalau dari tipe A itu dari tim yang akan mengumumkan nanti kan melalui pimpinan perguruan tinggi. Apakah memang jumlahnya bisa memenuhi nanti, karena ini harus memperhitungkan rasio mahasiswa dosen kan. Nah, ya misalnya kalau rekayasa 1:30, kalau non rekayasa 1:40. Nah ini tentu harus dipenuhi Bu. Bukan berarti kita bisa sebebas-bebasnya menambah mahasiswa dari jalur RPL. Kemudian nanti menyangkut kualitas kan ya, karena kalau mereka misalnya tamat lalu masuk kuliah, lalu bagaimana proses ini memerlukan waktu juga tentunya ya, karena ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Nah kalau pesertanya banyak dan berasal dari perguruan tinggi yang variasi di latar belakangnya sangat besar, tentu dalam proses asesmen nanti terutama di tingkat asesor itu akan sangat lama nanti Bu. Karena ini kan melakukan mapping mata kuliah atau CP yang lama dengan CP prodi yang dituju. Belum lagi kalau nanti kita melakukan tipe blended ya, katakanlah blended antara formal to formal
Yang non formal ya. Terus ada juga informal, non formal, dan pengalaman kerja terhadap formal. Nah ini kan makan waktu ya. Artinya mohon dipertimbangkan rasio tadi, kemudian sumber daya dan waktu yang tersedia di perguruan tinggi. Nah kalau untuk tipe B, ini jumlah ini kan sangat tergantung dari keahlian langka yang dimaksud begitu ya. Prodinya butuh nggak, terus sudahkah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Kalau prodi tentunya ada semacam naskah akademik Bu ya. Apa yang didefinisikan oleh prodinya sebagai keahlian langka dan kenapa dia butuh itu. Lalu dari institusi juga harus ada dokumen pengembangan SDM-nya yang merupakan biasanya turunan dari renstra institusi begitu ya. Ya. Kayak begitu mungkin. Kemudian ya. Kalau dari tadi ada dari Pak Edi Susena ya, Poltek Indonesia Surakarta. Lampiran ini bisakah dimodifikasi? Nah, Pak Rivalin mungkin sebelum ke situ, Pak Rivalin. Oh ya, silakan Pak Rita. Untuk keahlian langka ya, jadi kita betul-betul memaknai secara tepat gitu ya. Jadi keahlian langka itu seperti Pak Agus sudah sampaikan, itu adalah pengalaman kerja berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni yang menghasilkan keahlian spesifik atau unik atau tidak biasa, tapi sifatnya terukur. Nah, karena dia spesifik, unik, tidak biasa, terukur tadi, itu maka dapat diperagakan oleh seseorang tersebut, diketahui oleh umum, dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Artinya, di sini jelas orang-orang yang memiliki keahlian langka semestinya itu adalah sumber daya manusia yang pastinya sedikit karena langka ya. Langka gitu. Jadi seseorang yang memiliki keahlian misalnya di bidang penyamakan kulit misalnya, atau membuat wayang gitu ya, mengukir wayang gitu, apa kira-kira begitu, atau ahli pemanggangan kayu untuk alat musik di Kalimantan gitu ya, sape misalnya gitu. Itu unik dia, keahliannya langka sekali, dan itu pengetahuan itu menjadi penting untuk menguatkan atau pemenuhan CPL. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi dicari betul-betul orang yang memiliki keahlian spesifik, unik, tidak biasa, tapi terukur dan dapat diperagakan, diketahui umum, dapat dimanfaatkan. Jumlahnya pasti sedikit, gitu. Seperti itu. Nah, jadi betul-betul dilihat secara tepat gitu ya, memaknai keahlian langka tadi. Ya, itu tambahan Pak Revalin. Ya, makasih Pak Rita ya, sudah cukup jelas ya Bu Hermeksi ya. Mas Revalin. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk melihat keahlian langka itu bukan dilihat orangnya, tetapi Bapak Ibu sekalian harus berangkat dari kurikulum Bapak Ibu. Jadi harus berangkatnya dari kebutuhan Bapak Ibu, bukan dilihat orangnya punya keahlian apa, tetapi harus dilihat dari kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di dalam melihat keahlian langka itu bisa dilihat pada sub yang paling kecil. Misalkan di dalam mata kuliah Bapak Ibu sekalian ada bahan kajian yang memang betul-betul membutuhkan keahlian langka. Jadi tidak hanya dilihat mata kuliahnya Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat subnya. Di dalam hal ini adalah bahan kajian. Kalau itu Bapak Ibu sekalian membutuhkan dan ini terkait dengan penciri prodi Bapak Ibu sekalian, itu bisa dikategorikan pada keahlian langka. Sebenarnya melihat keahlian langka jangan dalam konteks yang makro saja, tetapi juga melihat dalam konteks yang mikro tadi. Karena saya yakin pasti ada hal-hal di bidang ilmu apapun, pasti ada yang namanya keahlian langka. Itu. Terima kasih Mas Revalin. Ya, makasih Mas Agus ya. Sudah sangat jelas ya Pak ya, penjelasan dari Pak Deta dan Pak Agus. Kemudian tadi Pak Deta sudah menjawab juga yang di kolom chat. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Edi Susena, Poltek Indonesia Surakarta. Pertanyaan kedua, apakah prodi D3 Farmasi dalam melaksanakan RPLTPA harus ada izin dari Kemenkes atau asosiasi? Nah, ini kembali ke kelembagaan tadi ya, sudah menyangkut lintas kementerian. Mungkin Bu Witri, Mas Agus. Ya, mungkin kaitannya ini Pak Revalin, untuk RPL tipe A, kata kuncinya adalah bagaimana pasca mereka selesai ya Mas ya. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Sawitri, usernya itu Kemenkes, kemudian untuk penyelenggaraan RPL ada di Kemdikbud. Jadi ini harus ada komunikasi dua arah.
Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu sekalian legal dan benar di dalam penyelenggaraan RPL tipe A terkait dengan penjaminan mutu. Kemudian yang B ini adalah, yang kedua adalah bagaimana kemudian peserta didik ini kemudian bisa dibutuhkan atau diserap ke dalam dunia kerja, dalam hal ini ada di Kemenkes. Ada dua hal ini yang kemudian perlu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara tipe A, Mas. Terima Belum kasih. nanti akreditasinya berada di dalam PTKes ya, yang mungkin ya standar-standar atau kriterianya juga beda dengan yang perguruan tinggi yang lain gitu. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan ya Bu ya, persoalan izin legalitas yang paling penting ini, karena ini menyangkut lintas kelembagaan. Ya Pak Edi ya. Ya, apakah ada lagi yang belum kita jawab, Pak Deta, Mas Agus? Mungkin saya ingin menggarisbawahi saja, Bapak Ibu sekalian, ada dua tipe RPL. RPL tipe A, Bapak Ibu sekalian, itu otoritas. Otoritas penyelenggaraan itu ada pada PT Bapak Ibu sekalian. Namun harus kemudian kita catat di dalam penyelenggaraannya harus tertib. Tertib dalam konteks untuk penjaminan mutu dan seterusnya. Kemudian untuk tipe B, Bapak Ibu sekalian, ini nanti harus ada kombinasi antara Direktorat Jenderal Vokasi dengan perguruan tinggi masing-masing. Ada proses yang harus diselesaikan di PT masing-masing, kemudian untuk penyetaraan itu adalah menjadi otoritas dari Dirjen Vokasi, Direktorat Pendidikan Vokasi untuk mengeluarkan SK. Dan yang untuk tipe B, yang perlu kemudian Bapak Ibu sekalian pahami bahwa untuk ketika kita mengusulkan tipe B, begitu nanti keluarnya adalah penyetaraan. Setelah penyetaraan, Bapak Ibu sekalian akan memproses di internal PT. Dan SK penyetaraan itu hanya berlaku bagi PT pengusul. Jadi tidak kemudian berlaku secara generik. Ada dua hal ini yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk PTB, untuk RPLB, Bapak Ibu sekalian, prinsip pertama Bapak Ibu sekalian setelah membentuk organisasi di tingkat PT, Bapak Ibu sekalian harus memiliki akun. Nah, akun itu adalah sebagai izin prinsip yang tadi dijelaskan oleh Pak Endra. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pada sesi ini untuk menelaah secara keseluruhan memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sistem itu nanti semua informasi, meskipun Pak Indra tadi menjelaskannya panjang, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang kelewatan, saya yakin di dalam sistem itu sudah cukup informasi, dan Bapak Ibu sekalian saya yakin sudah sangat familiar dengan sistem-sistem yang ada, itu bisa Bapak Ibu lakukan secara mandiri. Bila ada hal-hal yang nanti kesulitan, Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan kami. Demikian Mas Revalin. Ya, terima kasih Mas Agus ya. Ini sudah menjawab sekalian pertanyaan dari Stikes Hakli. Jadi pengisian web pengajuan ini adalah untuk bukan pembukaan program RPL ya, tetapi inisiasi awalnya adalah untuk mendapatkan izin prinsip ya. Ada proses-proses yang dilalui, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Lalu setelah ini dapat izin prinsip, lalu barulah proses ya RPL tipe B ini dimulai nantinya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah ini pada dasarnya sosialisasi yang kita lakukan pada hari ini baru semacam langkah awal setelah perdirjen diterbitkan. Ya kalau kita tarik mundur, kita dulu juga sudah uji publik ya beberapa bulan yang lalu. Maka sekarang ini mengenalkan ke khalayak masyarakat bahwa program ini sudah ada, sisi informasinya juga sudah disiapkan, sehingga mohon nanti, pertama kita tentu menelaah dulu Bapak Ibu, Perdirjen 18/2022 mengenai syarat-syarat dan ketentuan. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah merasa butuh, maka Perdirjen ini bisa menjadi acuan untuk langkah-langkah berikutnya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus adalah untuk menyiapkan organisasi RPL-nya. Nah, barulah nanti untuk proses lebih detail, dokumen-dokumen yang lebih detail, maka kita akan melakukan sosialisasi tahap berikutnya mungkin berupa BIMTEK nantinya. Nah, ini Diksi sudah melakukan perencanaan-perencanaan untuk itu, dan kita nanti setelah putaran terakhir, maka kita akan bergerak ke berikutnya. Nah, ini dari Pak Deta, apakah penyelenggaraan RPL di PTV ini menyambung pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat ya? Apakah harus ada izin dari LLDikti? Nah, secara ketentuan yang di Perdirjen itu tidak ada ya, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Pak Agus atau Pak Deta bisa menjelaskan kalau secara secara prosedural tidak ada.
Ya, Mas Revalin, kalau merujuk pada peraturan Permen dan kemudian Perdirjennya memang tidak ada izin itu, terkait untuk penyelenggaraan RPL-nya. Ya. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu? Kita masih punya waktu sampai jam berapa, Bu Dina? Sampai jam 12, Pak. Sampai Baik, jam 12. Kita masih punya waktu ya untuk berdiskusi ya. Silakan Bapak Ibu, baik itu resen atau melalui kolom chat. Silakan. Setelah ini nanti Bapak Ibu sekalian mohon untuk dipelajari untuk Permen ataupun Perdirjen dan bahan sosialisasi PPT ini sebagai suplemen pelengkap ya Bapak Ibu. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti kalau membutuhkan informasi lebih dan lain sebagainya, itu nanti bisa berkomunikasi dengan Pelmawa, Mas Revalin, untuk hal-hal yang sifatnya mungkin menghendaki BIMTEK khusus, menghendaki sosialisasi khusus dan lain sebagainya, mohon nanti melalui Pelmawa Direktorat Pendidikan Vokasi. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Termasuk nanti. Nah, ini Wadir 1 Polnet. Nah, silakan Pak Slamet Tarno. Silakan di-unmute Pak Tarno. Bisa didengar suaranya, Pak? Suara bisa Pak, tapi wajahnya nggak kelihatan Pak. Iya, memang itu laptop saya ini itu hitam. Sengaja digelap-gelapin ini kayaknya. Silakan Pak Tarno. Ya, siap. Ini teknis penyelenggaraannya nih Pak. Kan ceritanya ketika kita menyelenggarakan RPL yang tipe A ini, kan kita sudah menggunakan kurikulum MBKM. Sehingga distribusi mata kuliah itu di semester 7 dan semester 8 ini adalah yang 8 plus itu. Sementara kalau kita menerima RPL dan pengakuan seberapa banyak mata kuliah yang terakui beserta ekuivalensi kredit, angka kreditnya, ini bisa tidak Pak kita menyelenggarakan dengan tidak sistem paket? Karena kan Politeknik ini umumnya menggunakan sistem paket. Sehingga kalau sistem paket berarti akan mempersulit. Nah, kan Anda kan dia dari diploma 3 mau ke diploma 4. Sementara diploma 4 itu semester 7 dan semester 8 saja. Nah, dan itu sudah mengarah ke MBKM. Dengan begitu kan pada saat mengambil mata kuliah itu harusnya dia bisa mengambil mata kuliah yang di bawahnya. Jadi yang RPL yang kita akui ini bisa tidak lalu kita mengubah sistem perkuliahan kita dari SKS paket menjadi SKS murni sehingga ada kebebasan bagi mereka yang diterima di program RPL ini untuk memilih mata kuliah pada semester genap dan semester ganjil tetapi di kelas yang berbeda. Terima kasih Pak Revalin Herdianto. Baik, terima kasih Pak Slamet Tarno. Nah, jadi kalau jawaban dari Perdirjen kan tidak mengatur itu secara spesifik ya. Nah, namun dalam proses pengajuan RPL ini kan ada proses komunikasi atau diskusi awal dengan tim RPL ya Pak Tarno di institusinya. Artinya si calon tadi, kalau tipe A ini kan kebutuhan dari si calon untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ketika mereka menghubungi perguruan tinggi yang sudah membentuk tim RPL, nah mestinya di sini sudah ada diskusi komunikasi ya. Apakah si calon tadi ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang dituju dengan sistem yang ada di perguruan tinggi yang dituju. Nah, itu yang pertama dulu kan. Lalu, kalau seandainya itu dimungkinkan oleh perguruan tinggi yang dituju, maka proses kan bisa dilanjutkan Pak Tarno. Nah, karena konsekuensinya saya bisa membayangkan begini, kalau sistem yang lama perguruan tinggi asalnya dengan sistem perguruan tinggi yang dituju itu sangat berbeda jauh, itu bisa jadi kan pengakuan SKS-nya itu sangat sedikit nantinya, sehingga durasi kuliahnya bisa panjang gitu kan, atau malah si calon nanti mahasiswa mengalami kesulitan nanti untuk kuliah. Nah, itu di sisi si mahasiswanya kan cocok atau tidak dia. Dari sisi institusi, sebetulnya kan sistem paket itu
kan tidak ada yang mewajibkan perguruan tinggi atau politeknik melakukan sistem paket. Tapi karena memang sudah pakemnya dari dulu, maka itu sebagian besar, bahkan sampai sekarang ini masih menganut sistem paket. Nah, menurut kami, kalau seandainya program studi mau melakukan perubahan-perubahan atau memberikan suatu keleluasaan ya, di mana si mahasiswa itu bisa mengambil kuliah di prodi yang lain, di semester yang lain di prodi ini, itu kan sangat dimungkinkan. Nah, yang penting nanti sistem pengakuan SKS-nya itu tidak merugikan mahasiswa dan tetap mengikuti ketentuan yang ada di perguruan tinggi yang dituju. Nah, saya kira itu starting point-nya dulu Pak Slamet. Diskusi awal, lalu ada keinginan, lalu tidak melanggar aturan yang ada di prodi yang dituju. Seperti itu, Pak. Nah, tapi kalau seandainya Politeknik Negeri Pontianak nanti harus merubah total kurikulumnya demi memungkinkan mahasiswa RPL, nah itu apakah begitu signifikan pengaruhnya nanti? Nah, ini kan akan membuat pekerjaan pertambahan nanti di institusi yang dituju seperti itu, Pak. Ya, itu mungkin ini kan, cerita realnya begini nih, Pak. Kan dengan PSTBI dan upgrade ke Diploma 4 itu anak-anak Diploma 3 yang kebetulan sudah bekerja. Malah ada yang perwakilan dari 25 penyuluh Sekalbar, penyuluh pertanian, itu akan maju untuk mengikuti RPL ini. Tetapi itu tadi, mereka kan tidak bisa hadir di kampus, saya pikir itu bisa diatasi. Tapi memang yang menjadi masalah adalah mata kuliah akibat MPKM ini di distribusi mata kuliah semester 7 dan 8 itu tidak mungkin mereka mengambilnya. Gitu. Jadi saya hanya menyatakan, oke, semua bisa kita buat aturannya, tetapi berpedoman dari kebijakan yang ada. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi. Jadi kalau ternyata nanti ada bimbingan teknis, ini saya sangat berkepentingan supaya keinginan kawan-kawan yang sudah bekerja itu bisa untuk melanjutkan studinya, karena motivasinya cuma satu, Pak Er, supaya tidak pensiun golongan 2. Begitu ya, terima kasih. Ya. Kemudian Pak Tano, mungkin di beberapa perguruan tinggi vokasi yang lain, motivasinya juga supaya lulusan D3 vokasi ini tidak lintas jalur ke S1, Pak. Sehingga roh vokasinya itu tetap kelihatan gitu ya. Makanya beberapa politeknik itu membuka program lintas alih kredit atau alih jenjang seperti itu gitu ya. Nah, ini kan sangat dimungkinkan, tergantung nanti institusi penerima bisa ya menerima mahasiswa ini dengan tidak melanggar aturan. Nah, tentunya ini kan di sini peran penjaminan mutu dan senat nantinya, Pak. Karena penjaminan mutu itu harus bisa melihat bagaimana prosesnya, lalu sinkronisasi kurikulum gitu ya. Nah, karena itu dianjurkan kalau di tim asesor itu selain anggotanya adalah dosen tetap program studi yang memang memahami kurikulum, juga di sana ada bagian dari sistem SPM-nya institusi, Pak. Itu kan orang institusi semua, tetapi itu terdiri dari beberapa unsur ya. Dosen yang memahami kurikulum, karena mereka nanti akan melakukan mapping tadi, menghitung capaian-capaian pembelajaran lampau dengan prodi yang dituju seperti itu. Lalu penjaminan mutunya juga harus bekerja nantinya. Nah, itu ya mungkin penjelasannya. Mas Deta, Mas Agus, ada yang tambahkan? Tambahan sedikit mungkin ya. Kalau kita bicara paket ya, Pak. Artinya kan kalau paket di Politeknik ya dari tahun 80-an, itu memang kita sudah terbiasa dengan proses pembelajaran yang basisnya paket. Karena itu kita jumlah mahasiswa dengan jumlah alat sebenarnya ke sana sebenarnya. Dulunya tuh artinya awalnya tuh begitu. Kemudian kalau paket itu proses pembelajaran yang menggunakan paket tersebut itu orientasinya pada ketepatan waktu penyelesaian bagi mahasiswa di satu angkatan. Sehingga kalau di kita yang pakai paket itu biasanya tidak terjadi penumpukan mahasiswa pada satu mata kuliah tertentu. Nah, ini beda dengan sistem yang non paket. Seperti itu, Pak. Itu kalau kita bicara paket. Nah, terus kemudian MBKM yang berbasis mahasiswa atau dosen itu masih bisa dilaksanakan dengan jaminan dia tidak mengubah periode pengambilan mata kuliah MBKM pada kondisi normal. Nah, kalau kita bicara MBKM itu kan ada empat prinsip tuh, Pak, untuk kita melakukan transisi struktur mata kuliah. Ini belok ke MBKM ya, bukan ke RPL, tapi menjadi penting nih. Ya, karena erat hubungannya, Pak. Ya, kualitas CPL
itu minimal sama atau meningkat dalam implementasi kebijakan MBKM. Ini yang harus dijaga betul. Jadi CPL-nya itu minimal sama atau meningkat. Nah, program studi, pengelola program studi itu dia tidak perlu merombak struktur kurikulum secara menyeluruh. Sebab porsi pelaksanaan MBKM-nya itu dia hanya mencakup range konversi beban belajar pada aktivitas MBKM di luar program studinya itu maksimum 40 SKS. Artinya hanya 27% dari pembelajaran yang diberikan oleh pengelola program studi tersebut. Nah, pengelola program studi itu harus memahami esensi MBKM adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Artinya mahasiswa diberikan haknya untuk dia memperkaya kompetensinya sesuai dengan kompetensi yang dia butuhkan spesifik bagi dirinya untuk dia memasuki dunia kerja. Kan itu, Pak. Nah, yang keempat itu pasti dalam pelaksanaan MBKM itu mahasiswa dibimbing dalam proses pengayaan tersebut. Artinya bebas tapi nggak merdeka banget gitu. Seperti itu. Artinya pemaknaan kebijakan kegiatan MBKM itu ujungnya benar-benar peningkatan kompetensi yang diharapkan oleh mahasiswa dengan catatan CPL-nya dipenuhi gitu, seperti itu. Nah, kalau si RPL terhadap MBKM itu ya ini kurikulum MBKM-nya ya kan yang sekarang kurikulum yang mengimplementasikan konsep MBKM. Ini adalah pembelajaran lampaunya. Nah, dia bisa menjawab yang mana nih? Ceplak gitu kan, Pak. Nah, begitu dia menjawab semua ya berarti diakui. Tapi kalau misalnya dua ini nggak ada gitu ya, yang misalnya ini nggak ada nih yang dua ini, ya berarti dua mata kuliah tersebut wajib tempuh. Intinya sih seperti itu sederhananya. Jadi kurikulum mengimplementasikan MBKM itu hanya 27% pembelajaran yang diberikan oleh program studi. Jadi sebenarnya tidak mengubah struktur secara besar gitu sebenarnya. Ya, Pak Desta. Ya. Kan ceritanya ketika Diploma 3 mereka sudah mengambil minimal 108 SKS. Sementara pada saat Diploma 4 itu minimal kan 144. Ya kan? Jadi kalau ternyata MBKM kita implementasikan secara konsekuen sesuai dengan aturannya, berarti sebenarnya yang dibatasi atau yang dinilai ditimbang ulang itu kan berarti yang 108 itu, Pak Desta. Bagaimana menyikapi ini Pak Desta? Untuk return transfernya iya. Tapi kita harus ingat, Pak, Diploma 3, Diploma 4, di mana Diploma 4 bukan Diploma 3+. Karena esensinya berbeda. Ya. Itu ininya. Jadi yang satu membentuk sebagai engineering practitioners, yang satu lagi dia engineering teknologis, katakanlah begitu. Ya. Nah, otomatis keluasan dan kedalaman di dalam ini juga berbeda, Pak. Berbeda gitu. Bahan kajiannya saja sudah berbeda nih keluasan kedalamannya. Nah, itu yang harus dilihat betul, Pak. Tapi bisa saja ada beberapa mata kuliah yang sama keluasan dan kedalamannya untuk Diploma 3 dan Diploma 4. Nah, itu bisa direkognisi. Gitu. Ya. Itulah masih perlunya bimbingan teknis itu Pak. Karena proses untuk menilai dari 108 lalu mengenai keluasan dan kedalaman materi tadi, ini kan persepsi satu dosen dengan yang lain, bahkan dengan Kaprodi, bahkan dengan Budirsyatu sekalipun bisa berbeda gitu Pak. Jadi ini sangat-sangat dinantikan lah bimbingan teknis itu Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Desta. Ya, terima kasih Pak Desta ya. Jadi Pak Tarno ya, kalau itu kan nanti makanya kita akan membentuk tim asesornya nanti di institusi yang memahami esensi dari kurikulum dan program studinya. Kemudian di sana juga ada unsur penjaminan mutu Pak, supaya tidak terjadi distorsi lah. Ya, karena kalau seperti tadi ya Kaprodi, Wadir 1, ketua jurusan beda-beda persepsi, ya tentu kita serahkan nanti ke tim asesornya yang kita percaya itu gitu ya. Baik, terima kasih Pak Deta. Masih ada raise hand Bapak Ibu yang belum kita persilahkan. Yang di kolom chat kayaknya sudah semuanya terjawab ya. Kalau di Pontianak sudah zuhur. Iya, sepertinya sudah makan siang sholat ini. Baik, sebelum kita serahkan ke Bu Dina lagi, apakah ada kata penutup ini dari ketua tim kita, Pak Agus? Iya, Mas. Sudah cukup, Mas Revalin? Oke. Oh, ini dari STTIN Padang bertanya ini. Silakan,
Bu Elma ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Revalin, mohon Siap, Bu. izin Pak mau bertanya Pak. Mangga. Gini Pak, kami di STIN Padang mau mengajukan proposal untuk bantuan RPL. Nah, yang mau kami tanyakan di sini Pak, ada salah satu prodi kami yang sedang reakreditasi, kemudian status di Ban PT-nya sekarang sudah AK. Apakah boleh untuk pengajuan RPL-nya Bapak? Kalau status akreditasi berarti asesmen kecukupan ya, apa itu? Ya. Masa akreditasinya sampai kapan, Bu? Masa akreditasi tanggal 23 Mei tahun 2022, Bapak. Nah, sebelumnya kami alhamdulillah kami tahun kemarin kami mendapatkan bantuan RPL dengan prodi 3 prodi Bapak di STIN Padang, teknik lingkungan yang sedang reakreditasi ini, kemudian sistem informasi dan teknik pertambangan. Nah, rencananya kami mau mengajukan kembali untuk bantuan RPL ini Bapak. Ini dikti atau diksi ya Mas? Dikti, Pak. Dikti ini Bu. Oh, wilayah 10. Ya, ini mohon maaf ya Bapak Revalin, kami ini sebenarnya wilayah 10. Nah, kemarin kan kita udah tahu juga ada kontak dari Belmawanya, nggak apa-apa Bu, kalau mau ikut aja dulu boleh gitu. Ya, tapi kalau hibah itu kan di ranahnya dikti sepertinya Mas Agus ya, karena prodinya kayaknya bukan prodi vokasi ya. Oh bukan. Nah itu dia. Ya itu Bapak. Ya, itu di luar lingkupnya Perdijan 18 2022 Bu Elma. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih Bu. Ya. Bapak. Terima kasih Pak Revalin. Terima kasih Bu. Nah ini di Akfar PIM Bu Anggreni, selamat siang. Saya dari Akademi Analisis Farmasi dan Makanan PIM. Apakah bisa membuka RPL untuk lulusan SMK yang telah bekerja di laboratorium, industri obat dan makanan, agar mereka bisa mendapatkan ijazah D3, karena beberapa industri menghendaki karyawan lulus D3. Nah ini kan sebetulnya dalam proses kita kan ini dimungkinkan ya Bu ya. Nah, artinya kita melakukan proses ya, mohon dipelajari juga yang di Perdirjen, karena ini masih berada di ranah vokasi ya, SMK ke D3, silakan dipelajari syarat-syaratnya. Namun untuk detail nanti ya akan kita tunggu nanti BIMTEK-nya, Bu ya. Enggak. Ya, tapi pertanyaan garis besarnya itu bisa gitu. Kemudian Agung Sriwardani, pada pelaksanaan pra-asesmen, apakah semua mata kuliah harus ditampilkan atau bisa kan ada mata kuliah yang tidak dimunculkan sebagai. Nah ini juga sangat detail ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Deta ketika paparan, sudah ada mekanismenya, tapi untuk lebih detail, ini kita tunggu juga nanti BIMTEK-nya ya, Bu atau Pak Agung, Bu Agung Sriwardani, ya gitu ya. Kemudian prinsipnya disiapkan dulu kurikulumnya saja. Jadi kurikulum ya. Disiapkan, RPS-nya disiapkan, bahan-bahan kajiannya, CPMK-nya disiapkan. Itu dulu. Ya. Jadi nanti itu sebagai bahan nanti kita melaksanakan BIMTEK. Gitu. Jadi nanti ada mana mata kuliah yang di RPL-kan, mana mata kuliah yang tidak di RPL-kan, itu ditunda dulu sampai BIMTEK dilaksanakan. Iya, ini udah nggak sabar ini Pak Deta, teman-teman ini. Apakah RPL bisa untuk D3? Ya bisa Bapak Ibu, selagi prodinya prodi vokasi ya, dan memenuhi persyaratan tadi. Mohon izin, apakah bertanya soal biaya? Kalau biaya sih dari diksi kan nggak ada biaya. Internal. Tidak ada biaya. Unikama Coy, kalau ada mahasiswa DO dan tinggal TA, kalau ikut RPL, apa berarti cuma tinggal nempuh TA saja? DO ya, tinggal TA. Kalau DO itu berarti kan karena alasan akademik ya? Masalah akademik ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi nggak ada ya. pemutihan ya di sini. RPL bukan untuk pemutihan. Ya, dia syaratnya kan yang tipe A itu kan karena ini parsial, dia sudah harus menamatkan pendidikan yang sebelumnya Bapak Ibu. Nah itu prinsipnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, RPL itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Misalkan kalau sudah menempuh ini tinggal kurang berapa, tidak Bapak Ibu sekalian. Apa yang telah mereka tempuh itulah yang direcognize oleh Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi nanti bukan 1 tambah 1, bisa 1 tambah 5, bisa 1 tambah 6, begitu ya. Kalau kemudian memakai contoh, misalkan mereka dari diploma 3 sudah 108, apakah kalau dengan melanjutkan di sarjana terapan, tinggal 108 untuk menempuh hanya menuju 144? Tentu tidak. Apakah 108 itu bisa diakui semua? Tentu kan berbeda Bapak Ibu sekalian ya.
tentu CP yang ada di jenjang atau di program Diploma 3 dan Sarjana Terapan itu memiliki muatan yang berbeda. Tentu tidak bisa 108 itu diakui sebagai diploma atau sarjana terapan. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau makan serabi telur, itu bukan serabi, kemudian kita goreng telur, telurnya taruh di atas. Tetapi dari awal, adonannya itu sudah harus serabi telur, begitu. Nah, itu sebagai ilustrasi sederhana, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak kemudian hanya kemudian berhitung kalkulasi matematik begitu ya, seharusnya jumlahnya berapa, sudah ditempuh berapa, kurang berapa, bukan demikian. Tetapi secara esensi tadi sudah disampaikan oleh Pak Deta, bagaimana kurikulum Bapak Ibu sekalian itu sebagai tolok ukur untuk melihat apa yang sudah mereka miliki dan apa yang harus mereka lengkapi. Itu saja Mas Deta. Ya, sedikit lagi mungkin tambahan ya Bapak Ibu. Jadi RPL ini salah satu niat mulianya itu begini. Jadi ada mahasiswa, dia menempuh pendidikan katakanlah diploma 4 gitu atau diploma 3. Pada saat tahun ke-1 dia bagus. Pada tahun kedua ternyata ada kondisi ekonomi yang tidak mengizinkan dia lanjut. Nah, terpaksa dia harus berhenti, terus kemudian dia bekerja karena alasan ekonomi. Dia mundurkan diri dari perguruan tinggi tersebut. Nah, 5 atau 10 tahun kemudian, karena dia misalnya katakanlah dia dari teknik sipil gitu ya, atau dari teknik mesin, dia bekerja di bidang itu juga karena dia sudah punya transkrip akademik untuk saya di tahun pertamanya beberapa mata kuliahnya. Nah, karena dia sudah secara ekonomi dia sudah settle, sudah bagus, maka dia melanjutkan lagi. Artinya transkrip akademik di tahun katakanlah tahun 2000 ya kan, sampai 2001 ditambah dengan 10 tahun pengalaman, ya kan? Itu diakses terhadap kurikulum saat ini. Pemenuhannya seperti apa? Itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Itu kuncinya. Jadi dia bisa melanjutkan dan lifelong learning-nya itu terjawab. Jadi salah satu spirit dari RPL ini adalah lifelong learning. Gitu Bapak dan Ibu. Tambahan sedikit Pak Rivalin. Terima kasih Pak Agus, Pak Deta. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat. Pak Ki Supriyanto, pertanyaannya, kami baru berdiri per 11 Maret 2022, apakah boleh melakukan RPL? Saya bertanya, apakah yang akan diadakan itu RPL tipe A atau B? Pak Supriyanto belum paham potek tipe A atau B. Bukan poteknya Pak Supriyanto ya, tetapi RPL yang akan diajukan itu apakah tipe A untuk pengakuan kompetensi untuk melanjutkan kuliah atau mendapatkan ijazah, atau tipe B untuk dosen dengan keahlian langka atau spesifik. Ini sebetulnya. Jadi mohon didalami lagi mengenai PRDJ 18 2022. Maka saya kira Bapak akan mendapatkan semacam pemahaman di awal lah gitu ya, supaya kita bisa lanjut ke proses teknisnya nanti dan menyiapkan syarat-syaratnya. Nah itu kalau bisa kami sarankan dulu Pak Supriyanto ya. Kemudian apakah RPL tipe A, apakah penyelenggaraannya bisa jarak jauh? Ini maksudnya mungkin ya. Asesmennya, kalau asesmennya kan di institusi sendiri ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, tim RPL-nya, asesor RPL-nya, komitenya itu ada di institusi Bapak Ibu sendiri. Nah, kenapa mesti jarak jauh seperti itu ya? Pak, mungkin Pak Revalin, mungkin untuk mahasiswanya Pak, karena gini, di tempat kami itu memang khususnya kesehatan itu memang ada beberapa, terutama di daerah itu yang dia dengan pendidikan misalnya SPK, kemudian dia mau lanjutkan untuk D3, tapi ini kan SPK yang dulu zaman dulu lah, dia kan mau meneruskan di D3-nya, tetapi memang terkendala tidak semua program vokasi ini difasilitasi oleh beberapa program studi yang punya D3, tapi dengan yang bekerja, yang sudah bekerja tadi. Nah, ada beberapa rumah sakit itu yang masih punya lulusan SPK tapi mau melanjutkan nggak bisa karena memang tidak ada perguruan tinggi yang memfasilitasi itu. Nah, akibatnya kan dia bisa ikut RPL. Nah ini kan tapi tepatnya kan jauh-jauh Pak. Nah ini apakah bisa, maksudnya dari institusi penyelenggara ini menyelenggarakan RPL tipe A, tapi karena tadi tempatnya beberapa teman-teman ini yang jauh itu
kita menyelenggarakan program RPL-nya dengan ini jarak jauh. Iya, Gitu. pertama menurut kami ini ada dua hal yang berbeda ya Bu ya. Pertama, ini kan input mahasiswanya dari jalur RPL-TPA, sehingga nanti si mahasiswa yang tadinya lulusan SPK, nah ini Pak Deta barusan menyampaikan bahwa SPK zaman dulu itu tentu mata kuliah, CP, bahan kajiannya, bahkan mungkin sampai ke profil lulusannya sudah bergeser ya yang sekarang. Nah ini tentu perlu pendalaman lagi ya terkait mapping tadi dari CP-nya di zaman dulu dengan CP mata kuliah dari prodi yang dituju sekarang. Nah itu pertama. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah melakukan itu, tentu mereka terdaftar sebagai mahasiswa ya, yang nanti akan diupdate di PDDikti. Nah, sekarang soal menyelenggarakan perkuliahan jarak jauh, ini tentu satu hal yang berbeda. Nah, karena untuk menyelenggarakan prodi atau kelas jarak jauh, kita tentu harus mengikuti regulasinya yang sudah ada di Kementerian Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Ibu sebutkan pembelajaran daring, maka ketentuan daring itu kan maksimal 30%. Nah, kalau lebih dari itu, maka itu harus izin dari Dirjen. Kalau prodinya itu prodi jarak jauh, maka itu izinnya kementerian, seperti dari universitas terbuka berarti. Nah, tapi kalau kita mengikuti jalur normal, mestinya itu pembelajaran daring itu tidak lebih dari 30%, dan itu pun sudah harus tertuang di RPS-nya, topik mana yang bisa didaringkan seperti itu ya. Ya, Pak Deta mungkin lebih mendalami ini mengenai pembelajaran jarak jauh. Silakan, Pak Deta. Ya sebenarnya ada dua hal tadi sudah didudukan oleh Pak Revalin. Satu adalah RPL. RPL itu sebenarnya kan pintu masuk ya, salah satu pintu masuk. Tadi saya mengidealisasikan ada pintu depan dari penilaian mahasiswa baru dari SMB yang normal. Sekarang ada lagi dengan yang dari pintu samping. Pintu samping itu barang siapa orang yang sudah memiliki pembelajaran lampau, maka dia dapat mengakses. Nah, itu RPL. Ya. Setelah RPL ini selesai, maka kepadanya itu berlaku hak dan kewajiban sebagai mahasiswa reguler. Nah, artinya semua proses akademik di dalam reguler itu harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Itu dulu Bu ya, satu poin itu. Nah, berarti peraturan akademik itu sudah mensyaratkan bagaimana proses pembelajaran dengan kondisi saat ini. Kekinian nih misalnya, kalau kemarin pandemi kita 100% daring. Nah, setelah sekarang new normal, apakah seperti itu? Berarti kan kebijakannya ada di Senat dan peraturan-peraturan akademik di turunannya. Itu sebenarnya Bu. Nah, tapi tetap dalam rambu-rambu yang diterbitkan oleh kementerian itu harus dipatuhi juga gitu. Itu kesana sebenarnya Bu. Jadi berarti ya Pak, setelah itu mengikuti yang seperti reguler ya, dia harus jadi RPL ini bukan prodi baru gitu Bu ya. Bukan prodi baru, itu kata kuncinya. Dia embedded ke prodi yang sudah ada Bu ya. Makanya syarat penyelenggaranya itu ada prodi yang terakreditasi gitu ya, sudah meluluskan gitu ya. Bukan kita mendirikan prodi baru, ini hanya salah satu pintu masuk. Bukan juga program khusus dia. Tidak. Nanti bukan kelas karyawan juga. Beda. Iya. Gitu Bu ya. Pak, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Jadi saya sudah diingatkan oleh admin ini, mohon maaf karena waktu yang membatasi kita. Sangat banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang bagi kami ini juga hal-hal yang perlu kita sikapi ya Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang baru. Karena itu kami ucapkan terima kasih banyak atas diskusi, masukan, pertanyaan dari Bapak Ibu adalah untuk penyempurnaan dari penyelenggaraan RPL kita ini. Ada hal-hal yang perlu kita antisipasi misalnya. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan acara ke pembawa acara. Silakan Bu Dina. Terima kasih Pak Revalin atas pemanduan diskusi dan terima kasih kepada tim RPL yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta sosialisasi. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutupan. Penutupan akan disampaikan oleh Ibu Sawitri Isnandari. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Suara saya sudah masuk ya? Sudah Ibu, jelas. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, peserta sosialisasi, Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak atas terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya ada beberapa catatan yang nantinya
akan menjadi kesimpulan kita bersama nggih Bapak Ibu, karena ini baru regional pertama. Jadi mungkin nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum tertampung di sini, Bapak Ibu, kami sudah mempunyai simpel mawa, mudah-mudahan nanti semua informasi yang terkait dengan penyelenggaraan LPN ini bisa kita sampaikan melalui SIM yang ada di kami, begitu nggih Bapak Ibu. Karena tidak mungkin dalam waktu yang dekat ini bisa memfasilitasi terkait dengan kesulitan atau hal-hal yang mungkin Bapak Ibu menghadapi saat ini terkait dengan penyelenggaraan LPL di institusi Bapak dan Ibu. Karena pada dasarnya kita hanya ingin mempertegas Bapak dan Ibu, kementerian terutama Ditjen Vokasi Bapak Ibu terkait dengan penyelenggaraan RPL ini baik tipe A maupun tipe B-nya. Jadi intinya kalau Bapak Ibu ingin mengajukan terkait dengan RPL tipe B utamanya Bu untuk pengadaan dosen, begitu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh narasumber kami bisa memberikan pencerahan terkait dengan penyelenggaraan RPL ini. Dan setelah Bapak Ibu mencermati dari bahan paparannya, apabila masih ada pertanyaan, nanti dengan senang hati kami akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Terakhir, kami atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sikap maupun penyampaian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih. Ya Pak Rita, Mas Agus sudah sholat kayaknya nih. Oke, izin ya kita. Terima kasih. Salam semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Deta, Pak Revalin, Pak Agus. Terima kasih narasumber, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Recording stopped. Ini bisa kita live Mbak Epin lagi. Bentar, sebentar ya Pak Sam. Jangan ditutup dulu. Pak Sam, suaranya putus-putus. Jadi suaranya putus-putus ya? Iya Bu. Gimana? Sambil menunggu. Ini masih 247. Belum diundang, kita belum undang. Atau di close dulu apa ya Mbak Dina ya? Sepertinya ini mungkin ada yang ditinggal sholat gitu Mbak Dina, Mas Arman. Ya, Bu. Di close aja kali ya. Nggak masuk breakroom. Ya, masuk breakroom Bu. Join. Ini join ke sini maksudnya.